Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Revita Ismail. Saya dari kelas 11.1. Di sini saya akan menjelaskan sistem indera manusia. Tanpa basa-basi, mari kita membahasnya. Sebelum itu, apa sih itu sistem indera? Sistem indera adalah sistem biologis yang memungkinkan makhluk hidup menerima dan merespon rangsangan dari lingkungan. Masing-masing indera memiliki reseptor khusus yang menangkap rangsangan, mengubahnya menjadi impuls saraf, dan mengirimnya ke otak untuk diproses. Manusia memiliki 5 indera utama. Yang pertama penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Masing-masingnya memiliki struktur, fungsi, dan mekanisme kerja. Sebelum ke pembahasan yang lebih utama, di sini saya akan membahas 5 indera utama secara singkat beserta fungsinya. Yang pertama, indera penglihatan atau mata, mendeteksi cahaya dan warna untuk melihat objek. Yang kedua, indera pendengaran dan keseimbangan atau telinga, mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, indera penciuman atau hidung. Indera penciuman atau hidung berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali bau. Yang keempat, indera perasa atau lidah, mendeteksi rasa manis, asam, asin, pahit, dan umami atau gurih. Yang kelima, indera peraba atau kulit, mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Berikut kita akan berada pada pembahasan utama mengenai 5 indera. 1. Indera penglihatan atau mata. Fungsi mata adalah untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak agar kita bisa melihat. Di bagian ini terdapat struktur dan bagian-bagian mata. A. Kornea, melindungi mata dan membiasakan cahaya. Terdapat pada lapisan bening di bagian depan mata, berfungsi memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. B. Pupil, lubang kecil di tengah iris, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. C. Iris, bagian berwarna pada mata, biru, coklat, dan lain-lain, mengontrol ukuran pupil sesuai intensitas cahaya. D. Lensa, struktur bening di belakang pupil, memfokuskan cahaya ke retina dengan cara berubah bentuk. E. Retina, lapisan tipis di bagian belakang mata yang peka terhadap cahaya, mengandung sel batang untuk penglihatan malam dan sel kerucut untuk warna dan detail. F. Saraf optik, menyampaikan sinyal listrik dari retina ke otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal ini menjadi gambar. G. Titik buta atau blind spot. Titik buta atau blind spot adalah area pada retina mata, tepatnya di tempat saraf optik keluar dari bola mata, disebut diskus optikus, yang tidak memiliki sel-sel fotoreseptor, batang, dan kerucut. Akibatnya, area ini tidak dapat menangkap cahaya atau gambar, sehingga menciptakan titik buta dalam penglihatan kita. Terakhir, H. Makula. Makula atau makula lutea adalah bagian kecil di retina mata yang sangat penting untuk penglihatan tajam dan detail. Makula terletak di bagian tengah retina dan memiliki konsentrasi tinggi sel fotoreseptor kerucut kones yang bertanggung jawab atas penglihatan mata, penglihatan tajam, misalnya saat membaca, menulis, atau mengenali wajah, penglihatan di siang hari. Di tengah makula terdapat fovea centralis, bagian yang paling tajam dalam penglihatan kita. Kerusakan pada makula seperti pada kondisi degenerasi makula bisa menyebabkan penglihatan kabur atau hilangnya penglihatan pusat. Meskipun penglihatan tepi perifer biasanya tetap ada. Selanjutnya kita berada pada mekanisme indera penglihatan. Yang pertama, kornea. Cahaya dari objek di sekitar kita pertama kali masuk ke mata melalui kornea, yaitu lapisan bening yang melindungi mata. Kornea terbagi menjadi 3. Yang pertama,
menerima dan membiaskan cahaya. Cahaya yang masuk pertama kali melewati kornea. Kornea berperan sebagai lensa pertama yang membiaskan atau membelokkan cahaya agar menuju ke lensa dan retina. Sekitar 65–75% pembiasaan cahaya. Yang keempat adalah lensa. Cahaya kemudian melewati lensa kristalin yang terletak di belakang pupil. Fungsi lensa membelokkan cahaya. Otot siliaris akan mengubah ketebalan lensa dalam proses yang disebut akomodasi. Terbagi menjadi dua, untuk objek dekat, lensa menebal, dan untuk objek jauh, lensa menipis. Yang kelima adalah retina. Cahaya melewati vitreous humor, gel transparan di bagian dalam bola mata, dan sampai ke retina. Lapisan tipis di bagian belakang bola mata. Retina mengandung dua jenis sel fotoreseptor. Yang pertama, sel batang atau rod. Peka terhadap cahaya rendah, penglihatan malam, tidak mendeteksi warna. Yang kedua, sel kerucut atau cone. Peka terhadap cahaya terang, bertanggung jawab atas penglihatan warna dan detail. Bagian tengah retina disebut makula, khususnya fovea centralis, memiliki konsentrasi tinggi sel kerucut dan berperan penting dalam penglihatan tajam. Yang keenam, saraf optik. Sel fotoreseptor mengubah rangsangan cahaya menjadi impuls listrik melalui proses transduksi. Sinyal ini diteruskan ke sel bipolar, lalu ke sel ganglion, yang kemudian membentuk saraf optik. Saraf optik mengirim impuls ke otak, tepatnya ke lobus oksipital di bagian belakang otak, melalui jalur visual di persimpangan kiasma optik. Sebagian serabut saraf menyilang agar informasi dari kedua mata dapat digabung. Selanjutnya adalah titik buta atau blind spot. Cahaya masuk ke mata dan difokuskan oleh kornea dan retina. Jika cahaya jatuh ke area retina biasa yang mengandung sel batang dan kerucut, sinyal cahaya diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke otak. Namun, jika cahaya jatuh tepat pada titik buta, tidak ada sel reseptor untuk menangkap cahaya tersebut, tidak terbentuk gambar atau sinyal. Otak mengabaikan atau mengisi kekosongan ini menggunakan informasi dari mata sebelah atau lingkungan sekitar, sehingga kita tidak menyadari keberadaan titik buta dalam penglihatan sehari-hari. Yang kedelapan atau makula. Cahaya difokuskan ke makula, terutama ke fovea oleh kornea dan lensa. Sel kerucut di fovea menangkap cahaya dan merespon warna serta detail tinggi. Sinyal cahaya diubah menjadi impuls listrik oleh sel fotoreseptor. Impuls dikirim melalui sel bipolar dan ganglion, lalu melalui saraf optik ke otak, korteks visual. Otak memproses informasi dari makula untuk membentuk gambar tajam dan berwarna. Ada pula peran penting makula. Yang pertama, membantu membaca, menulis, mengenali wajah, dan membedakan warna. Kedua, tidak berfungsi dalam penglihatan malam karena tidak memiliki sel batang. Sangat sensitif terhadap kerusakan seperti pada penyakit degenerasi makula atau AMD yang menyebabkan hilangnya penglihatan pusat. Yang kedua adalah sistem indera penciuman. Sistem indera hidung adalah sistem sensorik yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali berbagai macam bau melalui reseptor penciuman yang terdapat di rongga hidung. Sistem ini merupakan bagian dari indera penciuman olfaktori dan bekerja dengan menangkap molekul-molekul bau di udara.
lalu mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan sebagai aroma tertentu. Berikut adalah penjelasan struktur, fungsi, dan mekanismenya. Selanjutnya, struktur hidung. Struktur hidung terbagi menjadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, bagian luar. Bagian luar terbagi menjadi 5. Yang pertama, lubang hidung atau nares. Dua bukaan eksternal yang mengarahkan udara masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, alea nasi atau sayap hidung, bagian samping lubang hidung yang lentur, terdiri dari jaringan lemak dan tulang rawan. Yang ketiga, batang hidung atau dorsum nasi, bagian luar dari pangkal ke ujung hidung. Yang keempat, ujung hidung atau apex nasi, titik paling depan hidung. Yang kelima, tulang hidung atau nasal bone, tulang keras di bagian atas hidung yang memberi struktur dan bentuk. Selanjutnya, struktur hidung bagian dalam terbagi menjadi 6. Yang pertama, rongga hidung atau kavitas nasi, ruang besar di dalam hidung yang membagi aliran udara ke dua sisi. Yang kedua, septum nasi, sekat yang membagi rongga hidung menjadi dua bagian simetris, terdiri dari tulang dan tulang rawan. Yang ketiga, concha nasalis atau turbinat, 3 lipatan tulang superior, media, inferior di dinding dalam rongga hidung yang meningkatkan luas permukaan untuk menghangat dan menyaring udara. Yang keempat, mukosa hidung, lapisan lendir yang melindungi hidung dan menangkap partikel asing. Yang kelima, epitel olfaktori, terletak di bagian atas rongga hidung, mengandung reseptor penciuman yang menangkap molekul bau. Yang ketiga, saraf olfaktori, nervus olfactorius, menghubungkan reseptor bau ke otak melalui bulbus olfactorius. Baik, di bagian ini terdapat fungsi hidung. Fungsi hidung terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendeteksi dan mengenali bau. Fungsi utama penciuman adalah menangkap molekul bau di udara melalui reseptor olfaktori. Otak mengenali dan mengidentifikasi bau seperti makanan, bunga, asap, atau zat berbahaya. Yang kedua, menunjang indera pengecap atau rasa. Penciuman berperan besar dalam merasakan makanan. Ketika makan, aroma makanan naik ke rongga hidung bagian atas dan memengaruhi sensasi rasa. Tanpa penciuman, rasa makanan terasa. Yang ketiga, mendeteksi bahaya. Membantu manusia mengenali bau, beracun, asap kebakaran, makanan basi, atau gas bocor. Merangsang respon waspada atau menghindar secara refleks. Yang keempat, membangkitkan emosi dan memori. Bau terhubung langsung dengan sistem limbik, pusat emosi dan ingatan di otak. Bau tertentu bisa memicu kenangan kuat atau emosi spesifik seperti nostalgia atau ketakutan. Yang terakhir, menyesuaikan respon tubuh. Bau bisa memicu reaksi fisik, misalnya bau makanan mengunggah nafsu makan. Bau busuk bisa menimbulkan mual. Baik, di bagian ini terdapat fungsi hidung. Fungsi hidung terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendeteksi dan mengenali bau. Fungsi utama penciuman adalah menangkap molekul bau di udara melalui reseptor olfaktori. Otak mengenali dan mengidentifikasi bau seperti makanan, bunga, asap, atau zat berbahaya. Yang kedua, menunjang indera pengecap atau rasa. Penciuman berperan besar dalam merasakan makanan. Ketika makan, aroma makanan naik ke rongga hidung bagian atas dan memengaruhi sensasi rasa. Tanpa penciuman, rasa makanan terasa. Yang ketiga, mendeteksi bahaya. Membantu manusia mengenali bau, beracun, asap kebakaran, makanan basi, atau gas bocor. Merangsang respon waspada atau menghindar secara refleks. Yang keempat, membangkitkan emosi dan memori. Bau terhubung langsung dengan sistem limbik, pusat emosi dan ingatan di otak. Bau tertentu bisa memicu kenangan kuat atau emosi spesifik seperti nostalgia atau ketakutan. Yang terakhir, menyesuaikan respon tubuh.
Bau bisa memicu reaksi fisik, misalnya bau makanan mengunggah nafsu makan. Bau busuk bisa menimbulkan mual. Baik, di bagian ini terdapat fungsi hidung. Fungsi hidung terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendeteksi dan mengenali bau. Fungsi utama penciuman adalah menangkap molekul bau di udara melalui reseptor olfaktori. Otak mengenali dan mengidentifikasi bau seperti makanan, bunga, asap, atau zat berbahaya. Yang kedua, menunjang indera pengecap atau rasa. Penciuman berperan besar dalam merasakan makanan. Ketika makan, aroma makanan naik ke rongga hidung bagian atas dan memengaruhi sensasi rasa. Tanpa penciuman, rasa makanan terasa. Yang ketiga, mendeteksi bahaya. Membantu manusia mengenali bau, beracun, asap kebakaran, makanan basi, atau gas bocor. Merangsang respon waspada atau menghindar secara refleks. Yang keempat, membangkitkan emosi dan memori. Bau terhubung langsung dengan sistem limbik, pusat emosi dan ingatan di otak. Bau tertentu bisa memicu kenangan kuat atau emosi spesifik seperti nostalgia atau ketakutan. Yang terakhir, menyesuaikan respon tubuh. Bau bisa memicu reaksi fisik, misalnya bau makanan mengunggah nafsu makan. Bau busuk bisa menimbulkan mual. Yang terakhir, mekanisme penciuman atau hidung terbagi menjadi 5. Yang pertama, bau masuk melalui hidung dan larut dalam lendir di rongga hidung. Yang kedua, molekul bau menempel pada reseptor di sel olfaktori. Yang ketiga, reseptor mengubah rangsangan kimia menjadi impuls listrik. 4. Impuls dikirim melalui saraf olfaktori ke otak bagian olfaktori bulbus. Yang kelima, otak mengenali dan menginterpretasikan bau tersebut. Yang ketiga, sistem indera lidah. Sistem indera lidah adalah sistem sensorik pada lidah yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali rasa. Sistem ini merupakan bagian dari indera pengecap atau gustatori yang memungkinkan manusia dan hewan merasakan berbagai macam rasa dari makanan dan minuman seperti asin, asam, manis, pahit, dan umami. Yang ketiga, sistem indera lidah. Sistem indera lidah adalah sistem sensorik pada lidah yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali rasa. Sistem ini merupakan bagian dari indera pengecap atau gustatori yang memungkinkan manusia dan hewan merasakan berbagai macam rasa dari makanan dan minuman seperti asin, asam, manis, pahit, dan umami. Ada pula struktur lidah. A. Papila lidah atau tonjolan lidah. Permukaan lidah dipenuhi oleh papila, yaitu tonjolan kecil yang mengandung kuncup pengecap. Papila lidah terbagi menjadi 4. Yang pertama, papila fungiformis tersebar di ujung dan sisi lidah, mengandung bagian kuncup pengecap. Yang kedua, papila foliata di sisi belakang lidah. Yang ketiga, papila circumvallata tersusun seperti huruf V di bagian belakang lidah. Yang keempat, papila filiformis tidak memiliki kuncup pengecap, berfungsi merasakan tekstur. B. Kuncup pengecap atau taste buds, struktur sensorik kecil yang mengandung sel-sel reseptor rasa. Setiap kuncup berisi 50-100 sel reseptor yang dapat merespon berbagai jenis rasa. Yang terakhir, saraf pengecap. Saraf facialis 7 membawa sinyal rasa dari 2/3 bagian depan lidah. Saraf glossopharyngeus 9 dari 1/3 bagian belakang lidah. Saraf vagus 10 dari bagian tenggorokan dan epiglotis. Selanjutnya, fungsi utama lidah terbagi menjadi 5. Yang pertama, indera pengecap. Mengecap 5 rasa dasar, manis, asin, asam, pahit, dan umami. Mengidentifikasi cita rasa makanan dan minuman. Kedua, membantu dalam proses pencernaan, mengatur dan memindahkan makanan saat dikunyah, membentuk bolus gumpalan makanan dan mendorongnya ke tenggorokan saat. Yang ketiga, membantu berbicara.
atau artikulasi. Lidah membantu membentuk suara dan kata-kata dengan mengatur aliran udara dan posisi terhadap gigi dan langit-langit mulut. Selanjutnya, fungsi utama lidah terbagi menjadi 5. Yang pertama, indera pengecap. Mengecap 5 rasa dasar, manis, asin, asam, pahit, dan umami. Mengidentifikasi cita rasa makanan dan minuman. Kedua, membantu dalam proses pencernaan, mengatur dan memindahkan makanan saat dikunyah, membentuk bolus gumpalan makanan, dan mendorongnya ke tenggorokan saat yang ketiga, membantu berbicara atau artikulasi. Lidah membantu membentuk suara dan kata-kata dengan mengatur aliran udara dan posisi terhadap gigi dan langit-langit mulut. Yang keempat, menjaga kebersihan mulut. Gerakan lidah membantu membersihkan sisa makanan dari gigi dan gusi. Yang kelima, mendeteksi suhu dan tekstur makanan. Lidah memiliki reseptor untuk merasakan panas, dingin, dan tekstur, sehingga membantu menghindari makanan yang terlalu panas atau keras. Yang keempat, menjaga kebersihan mulut. Gerakan lidah membantu membersihkan sisa makanan dari gigi dan gusi. Yang kelima, mendeteksi suhu dan tekstur makanan. Lidah memiliki reseptor untuk merasakan panas, dingin, dan tekstur, sehingga membantu menghindari makanan yang terlalu panas atau keras. Yang terakhir, mekanisme pengecap atau lidah terbagi menjadi 5. Yang pertama, zat kimia dari makanan larut dalam air liur. Kedua, zat tersebut kontak dengan reseptor rasa di kuncup pengecap. Ketiga, reseptor rasa mengubah rangsangan kimia menjadi impuls listrik. Keempat, impuls dikirim melalui saraf kranial, terutama saraf facialis 7, glosopharyngeus 9, dan vagus 10 ke otak. 5. Otak korteks gustatory di lobus parietal menginterpretasi jenis rasa, manis, asin, asam, pahit, atau umami. Yang terakhir, mekanisme pengecap atau lidah terbagi menjadi 5. Yang pertama, zat kimia dari makanan larut dalam air liur. Kedua, zat tersebut kontak dengan reseptor rasa di kuncup pengecap. Ketiga, reseptor rasa mengubah rangsangan kimia menjadi impuls listrik. Keempat, impuls dikirim melalui saraf kranial, terutama saraf facialis 7, glosopharyngeus 9, dan vagus 10 ke otak. 5. Otak korteks gustatory di lobus parietal menginterpretasi jenis rasa, manis, asin, asam, pahit, atau umami. Yang keempat, sistem indera pendengar. Sistem indera pendengaran adalah sistem sensorik pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengolah suara, gelombang bunyi, sehingga kita bisa mendengar dan memahami suara di sekitar. Organ utama dalam sistem ini adalah telinga, yang tidak hanya berfungsi untuk mendengar, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh melalui bagian telinga dalam. Berikut ada struktur telinga dan fungsinya. Telinga terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, telinga luar. Daun telinga auricula menangkap gelombang suara. Saluran telinga canalis auditorius menyalurkan suara ke telinga tengah. Yang kedua, telinga tengah. Gendang telinga membran timpani bergetar saat terkena gelombang suara. Ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama martil atau malleus, kedua landasan atau incus, yang ketiga sanggurdi atau stapes. Tulang-tulang ini memperkuat dan meneruskan getaran suara ke telinga dalam. Yang terakhir, telinga dalam. Telinga dalam terbagi menjadi 4. Yang pertama, koklea, mengubah getaran suara menjadi impuls saraf. Yang kedua, organ korti, mengandung sel rambut sebagai reseptor pendengaran. Yang ketiga, saraf auditorius, mengirim impuls ke otak. Yang keempat, saluran semisirkular dan vestibula,
berperan dalam keseimbangan tubuh. Yang terakhir, mekanisme pendengaran. Mekanisme pendengaran terbagi menjadi 6. Yang pertama, gelombang suara ditangkap daun telinga dan masuk ke saluran telinga. Yang kedua, gendang telinga bergetar lalu menggerakkan 3 tulang pendengaran. Yang ketiga, getaran diteruskan ke koklea lalu ke cairan di dalamnya. Keempat, sel rambut di organ korti merespon getaran dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Kelima, impuls dikirim ke otak melalui saraf pendengaran atau auditorius. Yang keenam, otak menginterpretasikan impuls sebagai suara yang kita dengar. Yang kelima atau yang terakhir, sistem indera peraba. Indera peraba adalah salah satu dari 5 indera manusia yang berfungsi untuk merasakan rangsangan fisik, seperti sentuhan, tekanan, suhu, rasa sakit, dan getaran. Organ utamanya adalah kulit, yang merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Kulit mengandung berbagai reseptor sensorik yang mendeteksi rangsangan dari lingkungan dan mengirimkan informasi tersebut ke otak melalui saraf. Selanjutnya, struktur indera peraba. Kulit terbagi dari 3 lapisan utama: A. Epidermis atau lapisan luar, lapisan tipis dan tidak memiliki pembuluh darah, berfungsi sebagai pelindung dari kuman, sinar UV, dan bahan kimia, mengandung sel keratin dan melanin. B. Dermis, lapisan tengah, lapisan tebal yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, dan reseptor sensorik. C. Hipodermis atau subkutis atau juga bisa disebut lapisan bawah, terdiri dari jaringan lemak dan ikat, berfungsi menyimpan energi, menjaga suhu tubuh, dan melindungi organ dalam. Di bagian ini terdapat fungsi peraba. Fungsi peraba terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendeteksi sentuhan, ringan atau kasar. Yang kedua, merespon tekanan, lembut atau kuat. Yang ketiga, merasa panas dan dingin. Keempat, merasakan nyeri sebagai sinyal bahaya atau kerusakan. Yang kelima, menjaga perlindungan tubuh dengan bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Yang terakhir, mekanisme peraba. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, rangsangan fisik, berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, atau nyeri mengenai kulit. Yang kedua, reseptor sensorik yang sesuai di kulit akan teraktivasi. Yang ketiga, reseptor mengubah rangsangan menjadi impuls listrik. Yang keempat, impuls dikirim melalui saraf tepi ke sumsum tulang belakang, lalu ke otak. Yang terakhir, otak di korteks somatosensorik memproses dan mengartikan jenis rangsangan tersebut. Sekarang kita berada pada penghujung materi. Dari semua yang saya jelaskan, tentunya terdapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem indera manusia terdiri dari 5 indera utama: penglihatan atau mata, pendengaran atau telinga, penciuman atau hidung, perasa atau lidah, dan peraba atau kulit, yang masing-masing memiliki reseptor khusus untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Mata menangkap cahaya untuk melihat, telinga mendeteksi gelombang suara, hidung merespon zat kimia yang menghasilkan bau, lidah mengenali rasa, dan kulit merasakan sentuhan, suhu, dan tekanan. Informasi dari kelima indera ini dikirim ke otak melalui sistem saraf untuk diproses, sehingga manusia bisa merespon lingkungan secara tepat. Sistem indera berperan penting dalam menjaga keselamatan, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang saya bawakan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.